The Crazy Rich Tanjung Priuk, julukan yang identik muncul saat mendengar nama Ahmad Saroni. Politisi dari partai politik Nasdem ini memang dikenal sebagai pengusaha sukses dengan bisnis di bidang pengangkutan BBM-nya. Selain dikenal sebagai pengusaha dan politisi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini juga viral dengan hobinya sebagai kolektor mobil mewah. Jadi tak heran kalau beragam mobil premium terparkir di garasi sang pecinta otomotif yang berusia 44 tahun ini. Kecintaannya atas dunia otomotif menjadikan bapak dua anak ini sebagai pimpinan sejumlah klub kendaraan mewah. Di antaranya, Presiden Brotherhood Club Indonesia, Presiden McLaren Club Indonesia, Pembina Motor Besar Indonesia, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia. Seakan gayung bersambut, kini ia pun mendapat amanat sebagai Ketua Pelaksana Event Balap Mobil Listrik Internasional Formula E atau Jakarta E-Prix. Kesuksesan yang dinikmati Roni sekarang ini bukan tanpa perjuangan. Ibarat permata yang tak bisa dipoles tanpa adanya gesekan, demikian nikmat Roni hari ini bukan tanpa tantangan. Selain itu, Roni pernah bekerja sebagai pelayan restoran, tukang cuci kuali raksasa di dapur, dan beberapa kali sebagai supir. Baik supir antar jemput anak-anak sekolah maupun di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengisian bahan bakar minyak. Di tahun 2004, suami Feby Belinda ini mulai membuka bisnis sendiri di bidang jual beli bahan bakar kapal. Sejak saat itu, perlahan bisnis Roni terus berkembang. Dari penjualan minyak hingga melebar ke ranah properti sampai investasi mobil. Oke, Bang, terakhir mungkin kita pengen ngobrol sedikit lah tentang apa yang membuat seorang Sahroni menjadi seperti sekarang ini. Kan semua orang membaca ya cerita seorang Ahmad Sahroni gitu. Saya waktu itu masih siaran di kebun di Kedoya. Bang Roni masih belum jadi tuh waktu itu tuh, Bang. Tapi ada spanduk billboard besar gitu, Pak. Kalau itu coming soon. Iya, coming soon waktu itu kan. Jadi gila nih orang gitu. Jadi gitu. Akhirnya kita baca-baca, udah di situ juga. Dan ceritanya kan memang inspiring lah kalau menurut gue sih ya, Bang ya. Nilai hidup yang paling seorang Ahmad Sahroni itu pegang apa, Bang? Keikhlasan dan apa adanya. Nggak ada yang lain. Sama jujur. Keikhlasan dan apa adanya. Keikhlasan dan apa adanya juga jujur. Jujur. Maksudnya gimana sih? Ya tadi sebelumnya gue sampaikan bahwa kenapa mesti ikhlas? Ya kita ini hidup kan punya mimpi, punya ambisi. Tapi kalau dilatar belakangi dengan ikhlas, kita kalaupun mimpi dan ambisi nggak dapet, tetap ikhlas. Terkait lillahi ta'ala, ya kembali lagi bahwa ya udah lillahi ta'ala aja kita. Mau dapat syukur nggak juga apa-apa. Dengan jujur, kita harus jujur pada siapapun. Baik bisnis, baik komunikasi, baik dalam pertemuan yang kiranya ada perjanjian kerjasama atau ada rencana-rencana yang akan diprogramin. Jujur aja penting. Iya. Kan kalau kita jujur ini kan jadinya kita punya keikhlasan. Kalau memang dapet ya syukur, nggak juga nggak apa. Itu di gue ya. Kalau gue punya motonya demikian. Nah dari situlah baru bisa merasakan keindahan dan kenikmatan. Sekalipun kita ini secara pribadi semua pihak, baik Prabu dan gue, mungkin para kameramen ini, prinsipnya tidak sempurna. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan yang kita sebagai manusia pasti punya. Semua yang ada kekurangannya. Tapi minimal kekurangan yang kita miliki adalah satu faktor untuk mengkoreksi dan menjadi perbaikan. Siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan seorang Ahmad Sahroni?
Terutama orang tua gue, emak gue dan nenek gue. Kenapa emak gue pertama, emak gue melahirkan gue, walaupun selama sampai hari ini lo ya, gue belum pernah ketemu dan melihat fisik bapak gue. Belum pernah nih, lihat foto juga belum pernah. Karena sejak lahir gue udah ditinggalin sama bapak gue. Dan selalu nanya sama nyokap bilang udah nggak perlu lu tahu bapak lu nggak perlu ada bapak aja lu gede gitu. Nah akhirnya sudahlah, karena 3 kali nanya, 2 kali gue pergi di tempat yang katanya bapak gue di sana nggak ada. Jadi 2005 kalau nggak salah ada keluarga yang ngaku bahwa dari keluarga bapak gue. Bahasa gue cuma bilang, kalian kemana selama ini? Kenapa nggak cari gue? Kenapa nyari gue di saat dalam posisi gue sekarang ini gitu? Nah akhirnya dia besokannya dia nggak datang lagi. Jadi setelah jadi baru Iya nyari, ngaku-ngaku lah. Jadi ibu tuh single parent ya? Single parent. Emak tuh. Apa tuh pekerjaan emak waktu itu untuk bisa Warung nasi Padang Warung nasi Padang di pelabuhan. Makanya agak hitam dikit lah. Karena gedenya di pelabuhan. Oh gitu ya? Ini ceritanya baru tahu loh. Ini gue pernah ceritain kok, bahwa gue gede dari seorang emak gue. Tanpa bapak, ada bapak tiri, udah 2 tahun lalu meninggal. Gue punya adik 1 laki-laki, ya alhamdulillah gue sekarang fokus dengan situasional yang sekarang. Mimpi gue memang dari dulu selalu pengen jadi orang kaya memang, tapi menjadi orang kaya yang punya manfaat buat orang banyak. Ya itulah yang gue lakuin sekarang. Jadi alhamdulillah gue selalu berbagi, karena memberikan rezeki kepada orang banyak tidak akan pernah memiskinkan kita. Memberi rezeki kepada orang banyak tidak pernah memiskinkan kita. Bagus. Nice quote. Iya, benar. Enggak pernah. Lu coba deh, lu bagi duit Benar. sering-sering. Iya. Tidak akan pernah menghabiskan uang kita. Dan pasti rezeki itu akan datang terus. Coba aja. Iya sih. Iya. Pengalaman gue. Iya benar. Gue coba rasain juga beberapa kali, maksudnya setiap ada rezeki kita kasih gitu ya, itu somehow. Yang penting ikhlas. Ya. Kita ikhlas, lillahi ta'ala, jujur. Mudah-mudahan kita dikasih jalan sama yang di atas dengan keikhlasan yang kita sudah berikan. Tadi yang pertama emak, yang kedua nenek. Nenek alhamdulillah udah meninggal juga. Itu gue kan gede sama nenek. Jadi kalau emak gue dagang, gue ditinggal sama nenek gue. Ya banyak cerita lah. Gue pernah dengar cerita tentang ini, Bang Roni jadi supir. Dari situ kan semuanya mulai ya. Supir bos kecil, supir anak sekolah. Yang anak sekolah yang gue supirin tuh 2, sekarang udah punya anak. Masih hidup, masih ada. Bapaknya itu konglomerat Priuk yang punya tanker gede. Masih ada juga. Jadi gue banyak saksi-saksi yang dimana gue pernah kerja jadi sebagai supir. Kalau bos gue yang pertama itu, yang sekarang dia ngajar di salah satu STM di Jakarta Utara, di Cilincing. Itu bos gue kecil. Yang anak sekolah, nah bos gede yang terkait dengan kakaknya yang bos kecil ini. Ini 3 kali. Sering ketemuan dong sekarang? Jarang ketemu, tapi dia kalau nggak punya duit dia datang ke rumah gue. Sama gue minta beli bensin lah itu. Pasti kebalik ya sekarang, kebalik. Ya namanya hidup ya. Hidup. Oke Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah ngopi-ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol. Kembali kasih. Di Konspirasi Prabu. Kita tos dulu. Konspirasi Prabu. Oke. Bukan Natrabu kan? Bukan. Moga-moga sukses Bang. Amin, Ya. terima kasih. Jangan lupa nanti kalau udah sukses kita diajak. Pokoknya kalau gue jadi presiden, lu jadi jubirnya. Jadi jubir ya. Oke.
Semuanya Kalau ya kita aminin dulu. namanya mimpi Namanya ya. juga mimpi. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak.